serangan kepada saya itu adalah serangan penganiayaan yang levelnya lengkap. Mulai dari perbuatan itu terencana, perbuatan itu adalah penganiayaan berat, dan akibatnya luka berat, dan dilakukan terhadap penegak hukum. Dan ini adalah pemberatan. Harusnya itu menjadi hal yang paling serius. Ketika penganiayaan dengan level yang paling serius dituntut hanya 1 tahun, tentu ini suatu masalah yang serius dalam hukum kita. Ketika saya tadi mendengar bahwa salah satu yang dijadikan pertimbangan adalah terdakwa ini mengabdi ke institusi Polri dan seterusnya, seharusnya ketika sebagai anggota Polri, dia harus memahami bahwa tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh melakukan kejahatan. Dan itu seharusnya menjadi pemberatan, bukan menjadi meringankan. Apalagi dilakukannya terhadap aparatur yang bekerja untuk memberantas korupsi. Maka seharusnya kesalahannya itu berlipat, bukan terus menjadi didiskon. Ya, itu pemirsa komentar dari Novel mengenai tuntutan yang hanya 1 tahun saja meskipun ini masih dalam proses begitu dalam pengadilan ya. Saya ingin ke Bang Ngabalin. Bang Ngabalin, bagaimana respon Anda, tanggapan Anda soal statement kekecewaan dari Novel Baswedan tadi? Ya, sebagai korban tentu sah saja ya, dan itu harus diberikan apresiasi dalam pengertian bahwa ya kita mesti membawa kasus itu kalau sekiranya kejadian itu pada diri kita. Jadi kalau hari ini Novel mengatakan itu, harus kita menyadari bahwa itulah yang dirasakan. Kita tidak berbicara soal rasa Bang, tapi kita berbicara soal substansinya Bang. Tetapi substansinya pasti Bung Novel Baswedan tahu bahwa tuntutan itu bukan akhir dari sebuah persidangan. Prosesnya masih berjalan kan? Makanya dari tadi saya katakan, kalau substansinya harus dimengerti dan pasti dimengerti. Ketika ini dia berkembang di medsos, kemudian ditanggapi oleh banyak pihak, maka itu akan memberikan satu makna yang bisa menyesatkan publik. Ada beberapa poin yang disampaikan Pak Novel Baswedan, yaitu pertama ini adalah perbuatan penganiayaan berat, kemudian ini ada masalah serius dalam hukum kita, kemudian yang ketiga, kalau memang salah satu alasan yang meringankan bahwa terdakwa ini merupakan anggota kepolisian yang sudah bergabung selama 10 tahun, harusnya ini bukan jadi sebuah peringan, tapi harus menjadi sebuah pemberat. Bagaimana tanggapan Abang? Proses ini ada di mahkamah, di pengadilan, dan prosesnya sedang berjalan. Tidak bisa seorang pun bisa masuk dalam ruang waktu itu. Apapun yang disampaikan dengan alasan-alasan hukum, faktual yang ada, hukum sedang berjalan, dan tadi saya katakan salah satu yang menjadi substansi terpenting dan menjadi pembicaraan orang termasuk yang sedang dikritisi itu adalah tuntutan 1 tahun. Tapi kan sidang masih berjalan. Semua mata memandang dan telinga ini terbuka. Ya kan, kalau dia orang yang merasa sekarang ini adalah teraniaya, terzalimi, maka doa-doanya kan diijabah oleh Allah. Dan biarlah hukum positif ini berjalan. Tidak mungkin saya atau siapapun bisa terlibat kemudian melakukan intervensi terhadap proses hukum yang ini masih berjalan prosesnya, tetapi ada suara-suara publik di luar sana Bang melihat bahwa tuntutan cuma 1 tahun, tapi menurut korban ini adalah penganiayaan berat. Ada terkesan bahwa menurut di luar sana ya Bang, menurut opini orang di luar sana, pendapat orang di luar sana, terkesan jaksa penuntut umum ini seperti pengacaranya dari terdakwa, seolah-olah kesannya begitu, karena hanya menuntut 1 tahun, hukuman yang sangat ringan sekali 1 tahun begitu misalnya Bang. Iya, kalau pembicaraan seperti ini kan sama seperti Freud Hellman yang menyebutkan menembus tembok Berlin sekalipun, tetapi proses mahkamah kan mesti kita junjung tinggi. Karena itulah yang kita akui di Republik ini. Mau apapun orang memberikan penilaian, tetapi pengadilan itu adalah institusi negara, institusi hukum yang mesti kita hormati. Oke, baik. Coba kita ke Bang Haris Azhar. Bang Haris, ini kan 1 tahun ini masih dalam proses ya, masih dalam tuntutan, belum putusan final begitu ya. Wajar-wajar aja lah begitu kalau kita tangkap tadi yang disampaikan oleh Bang Ngabalin. Gimana kalau menurut Bang Haris? Jaksa itu bukan kayu rongsokan yang ada di pinggir jalan. Jaksa itu aparatur negara yang dibiayai oleh negara, menggunakan simbol-simbol negara. Jadi nggak perlu nunggu putusan. Setiap duit rakyat yang lari ke pejabat negara, aparatur negara, patut dimintai pertanggungjawaban. Dalam kasus yang menurut saya punya perhatian dan magnitudo yang besar, punya perhatian juga dari masyarakat, saya pikir penting untuk menunjukkan keseriusan
Tapi saya ingin bilang, tuntutan jaksa yang 1 tahun itu sebetulnya salah satu indikator di antara indikator-indikator yang lain bahwa pengadilan terhadap 2 tersangka atau 2 terdakwa yang disidang di PN Jakarta Utara ini memang menunjukkan pengadilan sandiwara. Kenapa saya bilang pengadilan sandiwara? Karena pengadilan tidak bisa menyerap apa fakta-fakta yang terjadi.